Halo, femalepreneurs yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di online kelas Femalepreneur yang perdana. Dan saat ini ditemani oleh kakak cantik kita di ujung sana yang sebagai narasumber kita adalah Mbak Dia Loreta. Halo. Ya, namun sebelum saya memperkenalkan lebih jauh tentang siapa itu sosok Dia Loreta, perkenalin dulu, aku adalah Rosi, nama lengkapku Titi Rusmiati sebagai CEO di Femalepreneur. Kemudian hari ini aku akan sebagai host ditemani oleh founder dari Femalepreneur Indonesia. Di sini ada Mbak Emi Surya. Halo Mbak Emi Surya, apa kabar? Hai Rosi, Alhamdulillah sehat dan baik saja kabarnya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada juga host kita, ada Mario Devan. Dan juga ditemani oleh teman-teman dari videoin.id, ada Mas Pras, Mas Bayu Aji. Ya, terima kasih banyak tim videoin.id yang sudah berkenan berkolaborasi bersama kita semua. Namun sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih, ada banyak banget peserta yang sudah hadir siang hari ini ya, rela-rela nggak tidur siang. Di sini ada Mas Ashar, ada Mbak Nia, Mbak Dela, Mbak Arina, Mbak Ian, Mbak siapa lagi nih? Mbak Susi, kemudian Mas Yan Fahmi, dan banyak lagi yang lainnya. Selamat belajar siang hari ini. Kita akan belajar tentang sesuatu yang seru banget, yang penting banget diketahui oleh para pebisnis pemula nih. Jadi aku asumsi ini teman-teman yang ikut pada siang hari ini adalah mereka-mereka yang lagi memulai berbisnis atau belajar dalam membuat bisnis, entah ada yang baru mempunyai ide, ada juga yang sudah mulai running nih. Nanti teman-teman boleh banget langsung bertanya aja via room chat atau bertanya lewat grup WhatsApp. Nanti aku akan bacain satu persatu. Nah, aku kenalin nih ya, Mbak Dia Loreta, biasa dipanggil dia atau di. Aku lebih seneng manggil di sih, boleh ya? Mbak Di lebih mudah gitu. Kemudian hari ini Mbak Dia akan bicara tentang komunikasi dalam bisnis dan cara membangun relasi. Siapa sih sosok Di? Dia adalah seorang entrepreneur tentunya. Udah proven ya, masa sih kita ngundang orang yang nggak berbisnis? Ya percuma dong, nggak dia bisa dipelajarin. Jadi Mbak Di ini adalah seorang pebisnis perempuan. Beliau juga seorang dosen, kemudian seorang influencer juga, bisa dilihat di @dialoreta di Instagramnya. Followernya banyak banget, sosok inspiring. Beliau ini seorang pemilik Binaya Komunikasindo atau PT Markom Konsultan. Kemudian ada Bina Cipta Sahabat PT Media Sahabat Group.id. Dan bisnisnya nggak cuma ini doang. Nanti beliau akan sampaikan sendiri lah ya. Banyak banget bisnisnya, nggak cuma ini doang dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Nah, gimana nih Kak Emi? Dari Kak Emi dulu deh, mau nanya apa nih ke Mbak Dia? Silahkan Kak Emi. Oke, jadi gini Mbak Dia, kan saya udah lihat sosoknya aja tuh udah seru banget nih. Kayaknya bisa jadi inspirasi untuk bisnis gitu kan. Karena kebetulan memang banyak mau belajar nih Mbak Dia gitu kan. Nah, tema kita kan juga di sini tentang komunikasi dalam bisnis dan cara membangun relasi ya. Jadi pastinya para femalepreneur di sini mau tahu gitu ya, kisi-kisinya, caranya, terus kemudian teknisnya, mungkin apalagi kan kita perempuan nih kadang nggak pede ya kan, kadang kita masih merasa tantangannya kadang-kadang merasa berat gitu ya. Nah, kita perlu tahu sih dari Mbak Dia seperti apa. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mau tahu juga kesibukan Mbak Dia apa sih sekarang gitu sih. Itu dulu deh, kesibukannya seperti apa sih gitu. Kalau sekarang sih di rumah aja. Bener juga, salah tanya kamu Kak Emi. Ya, di rumahnya ngapain gitu, ngerjain apa aja? Laptop, e-learning, terus ya apa? Ya meeting-meeting seperti inilah, sharing-sharing seperti ini, nonton, main game, terus apa lagi ya? Tidur, bangun, makan. Udah. Jadi sebenarnya kalau kegiatan secara berbisnis ya sebelum sebelum apa
pandemik ini ada ya sepertinya 10 jam kerja sih nggak cukup ya gitu kan ya. Kenapa? Karena ya tentu banyak kegiatan yang membuat kita di luar rumah riuh banget lah ya, bisa sehari 4 kali meeting ya. Jujur ini adalah fase istirahat banget nih, fase istirahat, fase mikir, fase cari ide gitu kan ya. Sebelumnya bisnis saya masih Binaya Komunikasi Indo, itu lebih kepada markom konsultan, jadi lebih pada membuatkan strategi brand untuk corporate. Nah, beberapa brand-brand yang kita pegang adalah brand-brand yang memang bersentuhan dengan perempuan-perempuan. Ada brand konsep bisnisnya Binaya Komunikasi ini lebih kepada B2B atau bisnis ke bisnis. Jadi kita melayani order by business, jadi dari perusahaan. Terus kemudian kalau Binaya Cipta Sahabat atau Sahabat Grup Media, ini sebenarnya basicnya adalah media digital, lebih kepada perempuan. Terus kita melayani informasi lah ya, memberikan informasi yang juga diakuisisi atau di-engage dengan beberapa brand atau sponsor. Terus kemudian ada I.O. dan multimedia. Kalau I.O. ya tentu ya pasti bikin event lah kerjaannya ya. Kalau video kita juga bikin multimedia itu lebih kepada video, kita bikin HSE, video presentation, terus bikin K3, bikin video keselamatan, company profile, tapi lebih banyak kepada multimedia gitu. Nah, terus keseharian berikutnya adalah ngajar. Saat ini masih ngajar di Mercu Buana, Esa Unggul, dan di Widuri. Apalagi ya, sama berkomunitas, sama berorganisasi lah, kurang lebih gitu kegiatannya. Wow. Kebayang ya sibuknya. Dari aku ya, aku pengen tahu lebih nih. Kalau tadi kan Mbak Di udah ceritain kesibukan saat ini ngapain. Justru yang aku penasaran nih, pengen denger dari segi sejarah dulu deh. Flashback dulu. Gimana sih Mbak Di dulu memulai semua itu sampai di level saat ini gitu, sehingga teman-teman yang masih di tahap memulai nih jadi tahu posisinya gitu, dan apakah ketika dalam kondisi dulu itu gimana sih sampai bisa sukses sekarang gitu. Nah, aku pengen denger cerita itu dulu sih Mbak Di, jadi encourage kita untuk gak nyerah ketika kita lagi memulai sesuatu kayak gitu. Oke. Yang pasti pertama dulu belajarnya, saya selalu ngomongnya adalah belajar ya, karena sampai detik ini pun saya terus belajar gitu kan, terus belajar, update gitu, terus kemudian dan terus meraih statement sukses gitu loh, karena kesuksesan itu akan proporsional dengan titik di mana kita berada gitu loh. Ketika kita sudah merasa oke, kita achieve ya, kita akan menambah kata sukses apa lagi di depan yang harus kita cari gitu loh. Artinya sebenarnya kesuksesan itu sesuatu yang tidak mudah digapai, karena emang terus-menerus kita akan kejar gitu kan. Termasuk seperti belajar. Nah, kalau belajar sampai ke negeri Cina atau setinggi langit ya, sukses juga sama. Sukses itu kadarnya atau KPI-nya di diri kita. Sehingga kalau dulu kita memulai mau berangkat memulai bisnis, jujur saya sejak kuliah memang sudah mulai belajar berbisnis. Kenapa? Karena saya termasuk anak yang hidup di fase moneter, krisis moneter zaman itu, ya. Jadi antara pergantian SMA ke kuliah yang niatnya sudah istilahnya sudah terplan oleh orang tua, kuliah di mana, seperti apa, tapi ternyata dalam perjalanan kuliahnya bisa, dalam perjalanan transportnya nggak ada gitu kan, atau tugasnya nggak ada. Nah, sehingga kan ya saya sebagai salah satu anak ya, yang termasuk anak yang paling besar, saya harus cari akal gitu. At least saya bisa ke kantor, bisa ke kampus gitu kan. Terus, nah di fase itulah mau nggak mau, ya memang benar sih, fase kepepet itu mau nggak mau membuat kita lebih kreatif gitu kan. Akhirnya muncullah fase di zaman distro waktu itu. Nah,
mikir, aduh gimana caranya cari uang gitu ya, maksudnya at least bisa nambahin saya jajan gitu kan, bisa nyampein ke kampus. Ya udah akhirnya ada distro gitu kan, ambil baju dari distro, terus kita mulai jual ke teman-teman, mulai dari 1, 2, 3 sampai akhirnya bisnis pertama adalah bangun konveksi gitu. Bikin konveksi Oh, lah, bikin konveksi dari distro, mulai dari satu mesin. Nah, terus kemudian sampai belajar nyablon sendiri, belajar nyalain mesin jahit. Kenapa? Karena ya dalam serius. memulai bisnis biasa. Serius, kamu Jadi kalau menjahit sendiri, Mbak Di? beneran, dan itu adalah fase kuliah gitu. Dan kebetulan aku berada di kampus yang lumayan harga masuk kampus swasta yang lumayan bayaran ininya semesterannya ya. Jadi kan harus mikir gitu kan ya. Artinya di fase itu beban hidup itu bukan berarti yang berada di kampus itu jadi enak semua, enggak juga gitu loh. Kita perlu cari tambahan untuk menghidupi spending kita bulan itu gitu kan ya. Ya udah akhirnya itulah yang terjadi. Dan yang pasti memulai dari tidak tahu, karena kalau tahu nggak mungkin jadi pebisnis gitu loh. Kita mulai menjadi pebisnis itu karena kita tidak tahu jadi pebisnis gitu loh. Karena saya nggak tahu, jadi saya belajar. Oh gimana ya, jualan baju, oke bajunya udah bisa jualan, saya mau produksi sendiri supaya lebih murah gitu kan ya. Bikinlah konveksi, oke gimana cara bikin konveksi, hasil keuntungan dibeliin mesin satu persatu. Ada tahapannya adalah mesin mana yang kita masih bisa sewa atau bisa kita titipin ke orang lain untuk dipotongin, misalnya ada mesin potong atau mesin jahit. Jahitnya juga ada beragam ya, ada jahit bordir, zigzag, kancing. Nah itu kan ada tahapannya. Mau nggak mau akhirnya saya ternyata kita harus bekerja terstruktur. Kalau modalnya terbatas, waktu itu modalnya dari uang jajan, ya mau nggak bisa beli mesin semuanya, jadi harus satu persatu. Terus memulai lagi dari bisnis tadi, pemasarannya gitu loh kan. Di sini saya mulai mikir, oke, berarti saya harus maintain customer saya atau pelanggan saya gitu kan. Kenapa? Karena daripada saya nawarin ke 20 orang ganti-ganti, lebih baik saya nawarin ke 10 tapi beli terus gitu kan ya. Artinya saya mulai mempelajari mereka tuh sukanya apa gitu loh. Terus kemudian apalagi komunikasi kepada vendor-vendor. Mana aja nih yang bisa kita pegang. Pernah suatu hari dapat orderan 500 kaos lah kalau nggak salah. Sekitar pokoknya ratusan, 500, dan dalam waktu mepet. Satu sisi ini ada potensi bisnis, tapi satu sisi berikutnya adalah apakah kita bisa gitu kan, sehingga kan kita harus punya partner-partner yang bisa terpercaya gitu kan. Sampai akhirnya di sini saya harus menjalin hubungan dengan para vendor, mana yang nanti bisa istilahnya tanggung jawab saya ke klien kan digadaikan kepada vendor-vendor itu gitu loh. Saya bergantung sama vendor-vendor itu. Mau nggak mau kan kita harus benar-benar punya komitmen dan punya kepercayaan sama mereka. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Karena nggak ada yang maksudnya ketika perusahaannya bisnisnya memulai dari yang kecil, kita nggak bisa menyediakan semua dengan modal yang besar gitu loh. Artinya kan kita harus berpartner. Nah, itu dimulai di tahun berapa sih Mbak Di? Dimulai dari kapan? Itu kan tadi kuliah itu di tahun berapa? Tahun tua aja dong kalau dia ngomongin ya. Nggak niat itu sih, cuma aku pengen ukur kayak berapa lama prosesnya gitu sampai menuju hari ini gitu loh. Apakah ada sekitar 5 tahunan or more than that mungkin? 5 kali ya, 2005-an kali ya. 2005-an. Oke. Berarti kan bukan proses yang pendek gitu loh, 15 tahun gitu. 15 tahun sendiri menuju ke sini, ya kan? Dan kemudian ketika lulus, ternyata kan saya sempat terhenti. Terhenti itu gini, saya nggak melanjutkan bisnis konveksi, tapi ternyata saya tertarik dengan ilmu lain, yaitu saya bekerja setelah lulus, ya standar lah orang tua pengennya lebih bekerja. Oke, saya bekerja di salah satu media gitu kan ya. Saya bekerja di perusahaan media, memulai bisnis, memulai menjadi karyawan itu dari freelancer gitu, karena saya belum lulus
skripsi gitu. Jadi artinya masih freelance. Terus kemudian di situ saya 7 tahun, cukup lama, tapi emang energinya masih lebih. Jadi saya juga akhirnya bisnis konveksinya karena terlalu banyak memakan orang, dalam arti banyak banget yang dipikirin dan quality control itu luar biasa di dalam bisnis konveksi. Akhirnya saya switching ke bisnis konsep, yaitu bikin I.O. Mulai dari teman-teman yang mau engagement, mau bikin reunian, itu yang saya pegang. Kenapa? Karena saya masih bisa kerja, gitu kan. Saya masih bisa kerja, terus kemudian saya masih bisa juga berbisnis di weekend. Tapi dalam fase saya jadi karyawan itu sekitar 10 tahun, ya jujur saya waktunya nggak cukup banyak, sempat terhenti lah di dalam bisnis. Pertama adalah konsentrasi. Karena konsentrasi saya terpisah. Pertama saya masih kerja, kedua juga saya sedang ambil kuliah eksekutif, jadi weekend kuliah gitu. Jadi Senin sampai Minggu udah nggak selesai. Gitu. Jadi terus Mbak kemudian, Di, kalau bener aku potong nih Mbak Di biar aku nggak lupa. Jadi Mbak Di itu di saat mulai bisnis itu nggak pure bener-bener bisnis doang ya, tapi kayak tadi dimulai dengan kuliah dan bisnis, kemudian bekerja dan bisnis. Apa memang harus kayak gitu Mbak Di? Atau gimana sebenarnya dalam running bisnis? Ataukah bisa disambi kayak gitu atau sebenarnya harus fokus nih? Oke. Fokus kan kepala kita yang fokus ya sama pekerjaannya ya. Tapi kegiatannya mah kita bisa multitasking kok gitu. Artinya kita bisa melakukan banyak kegiatan dengan bersamaan, hanya saja gitu loh. Kenapa saya harus seperti itu? Dulu saya mau kuliah aja, nggak mau istilahnya waktu zaman kuliah saya nggak mau bikin konveksi deh, udah saya kuliah aja. Tapi ternyata kan saya harus mensupport diri saya untuk bisa kuliah. Akhirnya saya bikin konveksi untuk bisa nambahin uang saku gitu kan ya. No choice gitu kan, nggak ada pilihan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya harus kita sambi gitu kan. Terus kemudian ketika bisnis itu semakin berkembang dan konsentrasinya makin banyak, ada challenging berikutnya. Saya merasa ilmu saya di dalam berbisnis ini belum cukup gitu loh. Zaman dulu tuh belum ada sharing-sharing kayak gini. Susah banget ngedapetin sharing, apalagi komunitas ya. Komunitas, asosiasi untuk bisa dapat kan. Terus saya mau belajar bisnis dari mana? Akhirnya waktu itu ayah saya bilang, kamu kerjalah gitu. Kamu harus tahu berada di dalam tekanan. Kamu harus tahu yang namanya punya atasan. Kamu harus tahu bisa bekerja dalam sebuah struktur. Kamu harus tahu gimana bisa teamwork dengan orang lain. Dalam arti ada pendapat-pendapat kamu yang bakal ditentang, ada pendapat kamu yang harus di-adjust. Nah, ketika dulu saya jadi punya bisnis sendiri, ya mau-maunya saya gitu kan ya. Tapi begitu bekerja itu berbeda. Gitu kan, apalagi yang namanya struktural gitu loh. Kok ya cuma mau bikin ide ini aja dicecernya di dalam forum meeting. Nah, ternyata itu latihan gitu. Itu latihannya saya di dalam membuat bisnis. Akhirnya ya dulu kita bingung mau berbaginya dengan siapa gitu. Nah, akhirnya dengan bekerja akhirnya saya tahu gitu kan, oh ternyata membangun bisnis seperti ini. Terus kemudian ada yang namanya etika dalam bisnis, ada namanya legalisasi dalam bisnis. Yang dulu saya pikir, udahlah bikin konveksi kan juga my own business gitu kan. Itu perusahaan saya. Ternyata secara legal itu bukan perusahaan. Kenapa? Karena belum berbadan hukum gitu kan ya. Jatuhnya UMKM. Tapi zaman dulu apakah ada informasi itu gitu kan? Belum gitu. Nah, terus dari situ 2000 saya lulus kuliah dan saya rasa juga saya udah cukup berada di perusahaan itu. Istilahnya sekolah saya udah lulus, saya starting dari level freelance. 7 tahun kemudian saya keluar dari perusahaan media itu, saya adalah business director termuda. Artinya saya benar-benar mendapatkan belajar dan meraih IPK gitu, meraih IPK tertinggi versi saya gitu kan ya. Tentu ya ketika saya udah dapat itu juga diangkat jadi versi corporate gitu. Nah, dari situlah saya keluar. Awalnya saya cuma bilang, kok saya pengen mengabdi ya, udahlah saya ngajar aja gitu. Nah, karena udah lulus kelar magister, saya bisa ngajar, saya masih kerja. Banyak mahasiswa saya terbengkalai, akhirnya saya mutusin berhenti kerja, saya mau ngajar. Ternyata pas ngajar aja kok saya bosen gitu kan. Karena kalau saya
punya ilmu praktek, apa yang saya mau bagi, ya buku sama mulut saya ngoceh ngebacain buku orang gitu kan. Akhirnya ya udah deh, tetap harus punya playground sendiri. Akhirnya 2012 lah Binaya Komunikasi Indo pertama dibikin. 2014. Oke, 6 tahun ya berarti. Oke. Ya dalam arti itu 6 tahun tuh membulatkan mental ya untuk bisnis, karyawan jadi bisnis atau pebisnis atau karyawan seperti itu. Nah, 2014 Binaya Komunikasi Indo, 2016 itu Sahabat Group, 2017 itu sempat ada We Are Brand, dan 2019 terakhir ini adalah perusahaan multimedia. Jadi sebenarnya utamanya atau umbrellanya adalah Binaya Komunikasi Indo. Dari situlah muncul perusahaan-perusahaan atau PT-PT lain yang bekerja lebih spesifik, kurang lebih seperti itu. Gila ya, setahun satu perusahaan. Gimana nih Kak Em ini? Ngeri ya, ngeri. Apa aja ada loh. Biasa ya. Oke, silakan Kak Emi. Ada yang mau ditanyain? Iya, ini patut dicontoh sih. Maksudnya gini, kadang-kadang kan perempuan itu nggak berani ya bangun satu perusahaan aja tuh takut gitu ya, apalagi banyak gitu setiap tahun dari Mbak Dia gitu kan. Dan sesuai tema hari ini kan, kita ada maksudnya gini, Mbak Dia tuh sekarang ngajar juga ya kan di bidang komunikasi. Nah, di sini penting banget kan komunikasi dalam bisnis. Kalau saya dengar cerita Mbak Dia udah lakuin A, B, C, D, itu kan pasti karena banyak komunikasi dalam bisnis gitu. Nah, seberapa penting sih Mbak Dia komunikasi dalam bisnis itu, kalau kita ngomongin itu ya, dan relasi itu seberapa penting. Terus gimana caranya supaya kita bisa, karena banyak perempuan yang mau mencoba belajar komunikasi dalam bisnis tapi takut, atau kadang masih masih nggak pede gitu ya, mau membangun relasi juga nggak tahu mulainya dari mana gitu kira-kira. Nah, mungkin Mbak Dia sebagai pengajar udah pasti paham betul nih, karena memang pelaku juga gitu kan. Nah, silakan ya Mbak Dia bisa share nih ke kita. Komunikasi bisnis sebenarnya gini, pada dasarnya nalurinya kita kalau udah ujungnya adalah mau melengkapi dengan materi, mau nggak mau sebenarnya itu energi bisnisnya udah ada. Kalau ngomongin artinya gini, kalau komunikasinya secara dasar kita sudah melakukan gitu loh. Hanya saja sekarang gimana komunikasinya yang biasa kita lakukan keseharian ini termonetize ya, istilah bahasa sekarang ya kan, termonetize dengan bisnis kita. Karena kitanya sendiri, kenapa sih kita berbisnis sebenarnya? Kan berbisnis ujung-ujungnya adalah untuk mencari uang ya, revenue gitu. Mau cari pemasukan, nah gimana caranya mengkombinasikan antara komunikasi skill keseharian kita sudah punya dengan bisnis yang kita bangun. Sebenarnya lebih basic dulu deh gitu kan. Dan kalau saya sih lebih seneng gini ya, ketika kita mengetahui bisnis kita apa, ini kalau misalnya sudah tahu bisnisnya ya, artinya kita sudah bisa menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh bisnis kita gitu kan ya. Kita akan melakukan komunikasi kemana aja gitu kan, pasti ada ke depan dan ada yang ke depan. Ini adalah misalnya frontliner yang berkaitan dengan revenue, dan ada juga komunikasi bisnis yang berkaitan dengan biaya atau cost gitu kan, kaitannya dengan vendor. Kita mau buang duit deh siapa gitu kan ya. Nah, artinya ya kita tinggal membelahnya. Pertama adalah kalau dibilang relasi, semuanya relasi. Karena kita tidak bisa hidup, bisnis kita tidak bisa hidup kalau kita tidak punya vendor yang kuat ya, atau penyedia material produksi kita yang kuat, dan komitmen tentunya ya sama bisnis kita. Akhirnya kalau dibilang relasi, semua relasi. Cuman jujur saja ini permasalahan yang terjadi sekarang ya. Banyak sekali begitu komunikasi kepada vendor itu seakan-akan menjadikan vendor itu adalah bukan partner atau setara sama kita. Contohnya gini, saya punya
order nih mau bikin, ya waktu itu sih mau bikin apa namanya, mau bikin panggung, belum punya vendor produksi gitu kan. Itu kemudian saya panggil tukang vendor produksi. Nah, bahasa komunikasi kita kadang suka lebih membedakan level mereka. Karena mereka itu adalah partner kita loh. Mereka adalah bagian dari kita yang harus kita bina, kita maintain, kita buat sama-sama enak untuk bisa memaksimalkan hasil produksinya kita, supaya kita jual ke kliennya pun lebih enak gitu kan, lebih proven, lebih maksimal gitu kan. Nah, kadang bahasa bisnis ini terbagi nih, giliran ke klien adalah raja. Saya nggak pernah mau berstatement klien adalah raja, karena saya selalu bilang gak ada raja di sini, kita bisnis kok, dia butuh saya butuh dia. Zaman dulu mungkin ya nggak apa-apa, itu kan ya zaman dulu ya, tapi zaman sekarang buat saya adalah klien adalah partner kita, karena kita hadir untuk mensupport kebutuhan dia yang dia tidak mampu mengerjakan gitu kan. Makanya kita ada gitu kan. Begitu juga dengan para vendor di belakang kita. Saya nggak bisa melakukan itu, makanya saya saya meng-hire mereka untuk menjadi vendor-vendor yang mensupport saya. Minimal itu. Nah, terus kemudian secara bisnis general, kaitannya sama relasi, iya. Kita breakdown. Pertama adalah ke klien. Kita deteksi dulu nih, customer atau klien kita seperti apa sih, gitu loh. Level bisnis kita kemana? Pertama, bisnis kita kalau B2C, kalau B2B. Kadang kita ketemu konsumen langsung atau kita ketemu bisnis. Itu gaya berkomunikasinya akan berbeda. Kita harus paham itu dulu. Terus kemudian ketika kita vendornya vendor personal atau vendor corporate, ya. Karena kadang kita juga gaya berbahasanya dengan para vendor ini akan berbeda nih. Nah, boleh kasih contohnya nggak, Mbak Di, yang lebih teknikal gitu, kayak aku sendiri nggak ada bayangan beda yang kayak gimana maksudnya, apakah kalau vendor company itu harus bersurat atau personal tuh lewat personal approach atau yang kayak gimana maksud Mbak Di? Sorry aku potong ya, biar lebih teknikal aja gitu. Kalau vendor, kalau misalnya gini, komunikasi kita kepada bisnisnya, modelnya saya pertama nih, Markom Konsultan, konsepnya B2B. Ya, pertama, komunikasi kita sama mereka itu berdasarkan formalitas dulu. Pasti formal. Kenapa? Saya mengirimkan profil perusahaan, terus kemudian kita melakukan kredensial, kita presentasi jasa kita apa aja. Artinya ada administratif, saya surat menyurat sangat lengkap gitu. Sampai akhirnya sebelum di order itu masuk ke kita, mereka akan mendeteksi perusahaan kita dulu, izin-izinnya. Nah, itu kan sangat kompleks ya. Terus kemudian, tapi kalau misalnya konveksi dulu ya, konveksi. Sebenarnya saya masih punya retail di baju lah ya, ada baju online, ada makeup, cuman tidak terlalu banyak saya singgung memang, atau tidak terlalu banyak saya konsentrasinya ke sana. Nah, kalau ke sana gimana? Nah, jenis seperti ini kan harus kita buat, database-nya siapa, mereka habit-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka, ada beberapa klien-klien utama saya, kalau misalnya saya punya produk makeup, nah produk makeup ini hanya saya jual untuk segmen tertentu. Mulai dari ulang tahunnya dia tahu gitu kan ya, terus mulai dari misalnya dia mau prepare ada warna apa aja sesuai bajunya. Nah, itu kadang kita harus tahu gitu kan, kita harus mendeteksi itu. Kenapa? Karena produknya private. Dalam arti gini, oh dia hobinya party misalnya make-up-nya. Ya mau nggak mau saya deteksi aja, oh dia suka pesta nih, artinya butuh make-up, supporting make-up seperti apa aja. Nah, itu kita komunikasikan ke mereka. Oh, jadi ada mini risetnya dulu ya? Ada mini risetnya dulu ya dia, sebelum personal approach pun harus dilihat dulu ini calon customer kita tuh siapa gitu ya? Iya, betul. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Supaya kita deket sama mereka. Artinya kita membuat diri kita adalah orang yang tepat didatengin untuk memecahkan masalah mereka gitu kan, atau misalnya kita orang yang tepat untuk memberikan advice
buat mereka, terutama barang-barang yang kita jual atau produk yang kita jual atau jasa yang kita jual ke mereka. Pertama itu. Nah, sehingga komunikasi bisnisnya adalah yang corporate sangat formal. Tahap berikutnya dari formal tadi bisa nggak berteman, bisa banget gitu kan. Sekarang setelah formal kenalan, saya bisa ngajak meeting di tempat ngopi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya yang B2C bisa nggak? Bisa banget. Kadang gini, saya suka bikin gathering untuk sekedar mempromosikan, aku punya produk lipstick gitu kan ya. Kita ngopi yuk. Nah, konsep-konsep itu butuh nggak? Butuh. Tapi tergantung juga harga produknya, ya kan? Kalau misalnya produknya tidak bisa seperti itu, ya kita cukup tahu di Instagramnya, aktivitasnya, artinya yang tidak melibatkan operasional cost tinggi gitu. Nah, terus ke vendor, komunikasi bisnisnya seperti apa? Yang pasti harus membuat mereka setara dengan kita. Gitu. Dalam arti ya kita adalah mitra. Biasanya permasalahan komunikasi sama mereka adalah waktu dan harga, ya kan? Waktu dan harga. Dan biasanya kita punya masalah ke pihak depan adalah pembayaran, ya kan? Artinya kita harus ngobrol dulu nih sama pihak belakang kita, gue bayarnya gimana nih, gitu kan ya. Kadang kita kompak-kompakan, dalam arti gini, mereka punya aturan, kita DP 50%, tapi kalau klien kita nggak bisa bayar segitu, ya kan? Atau misalnya, bikinin produk kita duluan deh, nanti kalau ini produk laku, kita bayar 50% setelah produk ini sebagian laku. Nah, itu kan perlu agreement, dalam arti ya komunikasi kita sama mereka juga harus enak gitu kan ya. Dan memang semua harus sama, sederajat gitu loh. Bener-bener rata ya, kita adalah mitra, kita adalah partner kerja gitu. Jadi bukan kita merasa kita rajanya mereka. Kadang banyak yang merasa kita kan rajanya mereka, biarin aja kan kita bayar mereka, enggak gitu. Gitu kan. Itu penting banget. Gitu. Ini menarik memang. Kayak itu dari menarik. Sinyalnya kayak Emi nih, hilang-hilang dari tadi. Oke, aku mau ini deh beranjak ke pertanyaan nih. Ada satu penanya yang tadi masih relate sama pertanyaan Kak Emi dari Habibul Anis. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Nanti yang lain boleh banget drop di room chat atau via WA juga boleh. Jadi Habibul Anis bertanya, Mbak, mau tanya dong, kebetulan pekerjaan saya sekarang ini kan sebagai marketing produk dan latar belakang saya adalah orang yang pendiam. Nah, bagi tipsnya dong, Mbak, walaupun saya pendiam bisa sukses di bidang marketing. Nah, mungkin nih, Mbak Di, boleh dong diceritain dulu di awal-awal tuh memang seberani ini kah? Atau dulu pernah jadi gadis pemalu juga nih? Aku penasaran soalnya. Iya. Karena memang masalah female-planner juga di situ tuh, Mbak Dia. Iya, banyak banget bisnis-bisnis teman-teman perempuan ini bagus-bagus ya, Kak Emi ya. Cuman malu untuk gimana ya, mau jualan tapi malu menyampaikan produknya sendiri, nggak mau menunjukkan dirinya, lebih senang sembunyi di belakang layar, kayak gitu. Oke, kalau ngomongin malu, saya punya problem self-confidence sebenarnya. Sejak dulu saya terlahir melar, gitu kan ya. Saya besar. Artinya semua orang belum dengerin saya ngomong apa, semua melihat fisik, gitu kan ya. Tantangan saya tuh jadi maksudnya dibully gitu. Ya, jadi maksudnya pernah dibully gitu. Oke. Ceritain Mbak Di, biar teman-teman ini juga berani untuk bangkit gitu dari perasaan-perasaan demikian. Ya, ini seru nih. Nah, dulu ya. Oke. Jadi saya ini memang dari lahir dan tumbuh memang besar gitu, sehingga banyak komunikasi yang sebenarnya kok saya belum ngomong udah fisik duluan ya gitu kan ya, mulai dipanggil aneka sebutan untuk orang gendut, apalah semua kayaknya saya udah pernah dengar gitu loh. Sampai akhirnya saya merasa tidak percaya diri gitu kan, gimana saya bisa komunikasi gitu kan. Nah, kenapa saya merasa begitu? Sekarang saya sadar setelah saya makin mempelajari, dulu fokus kepala saya adalah physically. Akhirnya saya malu karena saya ditutup oleh fisik saya gitu loh. Yang menurut mereka itu adalah bahan cengan, bahan bercandaan gitu kan ya. Nah,
akhirnya apa yang terpendam isi kepala saya, kecerdasan saya itu jadi luntur gitu. Karena fokusnya kita adalah mikirin bukan konten yang kita omongin, bukan isi kepala, tapi fisik gitu. Nah, terus akhirnya berangkat dari situ, saya mulai 1001 deh, mulai berusaha pengen tampil percaya diri dengan mau ngurusin badan lah, minum ini, minum itu gitu. Sampai akhirnya salah kaprah. Padahal poinnya bukan itu. Sampai akhirnya kita harus memilih lingkungan yang tepat untuk bisa menghargai kita gitu. Nah, disitulah di lingkungan saya yang tepat itu, saya merasa kok orang-orang tidak sama sekali ngomongin fisik gitu loh, tapi lebih kamu bisa kontribusi apa ke saya gitu kan, atau ke perusahaan ini ya. Salah satunya di perusahaan saya bekerja kemarin di Kompas Gramedia, itu membuat saya mereka nggak pernah mikirin fisik ya gitu loh. Mereka mikirin apa yang kamu bisa kontribusikan buat perusahaan ini, buat masyarakat banyak, buat orang banyak. Oh iya, akhirnya saya tidak pernah memikirkan bulian tadi gitu loh. Saya fokus pada oh ini kepala saya, ini ide saya. Nah, ini yang harus sudah mulai di twisting. Artinya, pendiam nggak apa-apa. Pemalu, sifat dasar nggak apa-apa. Tapi kan sekarang gimana kita bisa diem kalau kita punya materi yang mau kita kasih? Pasti kita akan ngomong, gitu kan ya. Kalau kita misalnya pemalu, kita cek dulu, kita malunya sama yang mana. Kita malu sama usaha kita, ya aja nggak usah bisnis. Tapi kalau kita tidak malu sama usaha kita, ya fokus sama usaha kita, gitu. Oke. Kadang orang malu ngomong, ya mau diomongin apa? Saya misalnya, saya malu nih ngomong, kan saya lagi nggak menjual, maksudnya look saya nggak lagi mau jadi artis atau jadi model sebenarnya gitu kan ya, untuk menyajikan look model gitu kan. Saya lagi mau menyajikan konsep yang ada di kepala saya. Nggak mau, malu saya hilang karena yang saya keluarin adalah isi kepala, bukan tampilan fisik gitu loh. Artinya harus ada mindset yang kita pindahin dulu. Yang bikin malu apanya? Kalau bisnis yang bikin malu berarti jangan bikin bisnis itu gitu. Lebih ke situ gitu kan. Jadi key poinnya adalah kita harus mampu mengatur mindset kita sendiri dalam berbisnis ya. Artinya kalau memang tadi Habibul Anis bilang bahwa orangnya pendiam gitu, diem sebagai karakter nggak apa-apa ya, tapi dalam bisnis harus dilihat dulu. Diem sama malu kan hal yang beda ya sebenarnya ya. Diem boleh, daripada terlalu berisik juga nggak bagus kan. Tapi harus bener. Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Ya semoga bisa menjawab. Apalagi ya. Kalau udah kepepet, Mbak. Apalagi kalau udah kepepet tuh Mbak Rosi. Makanya kita harus fokus. Pendiam nggak apa-apa gitu kan ya. Karena sebenarnya gini, pendiam itu kan gini, ada orang yang emang bawel banget, cerewet banget, ceria gitu kan. Ada orang yang memang pendiam, kalem, apa tidak bisa jadi marketing? Enggak juga gitu kan. Saya punya marketing yang hebat, diem tapi dealingnya luar biasa. Artinya yang dia ungkapkan itu straightforward pada tujuannya. Ya dia memang fokus pada menjual produk atau jasanya gitu, itu bisa aja gitu. Sehingga yang harus kita ekspor supaya kita tidak merasa mendiam adalah pertama kita pointers, apa aja sih yang harus kita omongin ke calon konsumen atau klien kita gitu kan ya. Tapi sebelum kita ngomongin apa aja kan kita ngelis dulu siapa aja yang akan kita deketin untuk kita omongin. Nah paling yang kita buat adalah technical. Pertama siapanya, dari siapa itu apa aja yang mau diomongin. Nah, setelah apa aja, kita biasanya akan mikirin, oh orang ini gaya ngomongnya mulainya dari sini. Oh orang ini gaya ngomongnya mulainya dari sini. Nah, statement pendiam itu secara pribadi tidak apa-apa, tapi secara marketing kita tetap jalan. Oke, artinya harus ada senjata yang disiapkan di belakang ya. Tadi misalnya kayak kita harus riset dulu nih, kita ngomongnya sama siapa. Kemudian dengan kita udah tahu, oh kalau ngadepin orang A, kita senjatanya pakai yang A. Kalau ngadepin orang yang model B, kita senjatanya pakai yang B. Kayak gitu kan ya Mbak Dia. Artinya kayak punya karakter introvert tuh bukan hal yang jelek gitu. Karena manusia dilahirkan juga beda-beda kan. Cuman kalau dalam hal bisnis mau nggak mau ya kita harus ngomong sesuai dengan kebutuhan tadi gitu ya. Alright. Kak Emi atau saya ini mau baca ini, Kak, ada pertanyaan bagus nih Kak Em. Kak Em,
Kak Ebi sepertinya lagi nge-lag. Oke, dari aku aja ya. Dari Noval. Ada yang mau tanya nih lebih ke teknikal ya, Mbak Dia. Beliau bertanya, Kak, mau bertanya khusus nih, asik. Aku suka kalau yang khusus-khusus ini. Untuk saya yang sedang terjun di industri kreatif. Ya, seperti pembuatan aksesoris, buket bunga, dari kain flanel, dan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk market yang lebih besar, khususnya mereka orang-orang yang lagi mencari produk kreatif, itu di mana sih sebenarnya marketnya, tersedianya di mana, dan seperti apa teknik marketing yang harus difokuskan. Ini teknis banget sih Mbak Di ini. Gimana Mbak Di? Mau langsung dijawab ya? Ya, ya. Pertama, ketika kita bikin bisnis sebenarnya artinya kita membuat dari yang kita suka dan dari yang kita bisa, ya kan? Terus kemudian nggak boleh lupa juga dari yang kita suka dan kita bisa ini, kita bisa ngelihat ini ada jodohnya nggak ya, gitu kan? Nah, jodohnya kan marketnya. Nah, sebenarnya yang paling tahu adalah sebenarnya yang bertanya. Tadi aku nggak ada di sini di chat. Siapa namanya? Noval. Bertanya Mbak. Noval. Mas atau Mbak ini? Makanya saya takut juga nyebutnya, takut salah. Mungkin Mas ya. Kalau Noval biasanya Mas. Mohon maaf kalau salah. Iya. Kakak Noval. Nah, jadi kalau saran saya Kakak Noval, sebenarnya ketika sudah tahu bisnisnya apa, Kakak Noval itu sudah mulai mendeteksi di mana sih potensi-potensinya. Yang pasti sebenarnya kalau ditanya tahu nggak bisnis itu marketnya di mana gitu loh. Saya akan jawabnya general, di luar dan di dalam negeri ada. Terus kemudian spesifik orang yang menyukai craft tadi juga ada. Pertama orang yang suka makeup, suka fashion, pasti arahnya ke aksesoris juga. Nah, tapi sebagai pebisnisnya harus lebih teliti dan lebih jeli. Jadi sebenarnya kita sebagai pebisnis bakal jadi ahli di bisnisnya kita masing-masing. Saya hanya bisa memberikan advice, buka peta marketnya. Pertama, kalau bisnisnya aksesoris, kemana sih dia? Ya pasti targetnya perempuan paling besar. Jadi perempuan dia produknya untuk usia berapa? Ada yang usianya remaja, ada yang usianya enggak ini ibu-ibu. Kayak misalnya saya punya temen dia aksesorisnya mutiara. Ya kan nggak mungkin anak SMA beli mutiara ya. Ya pasti kan ibu-ibu, ya kan ibu-ibu arisan, ibu-ibu sosialita gitu yang pakai mutiara. Nah, ini kita breakdown. Terus kemudian ya kan kita lihat lagi referensinya. Dari dari tadi kita cek usia itu ada di mana gitu kan. Oh ya usia ini banyak mainan kalau digital media banyak di Instagram. Oke. Terus berarti kan kita tahu kita promosinya lewat Instagram. Terus kita cek lagi kalau kita mau jualan istilahnya buka bazar atau dan lain-lain, kita cek entah di mall, entah di sekolah gitu kan ya. Apakah di pensi ataukah di bazar-bazar mall, tapi mall juga harus dicek mall jenis apa, karena ada mall yang family, mall yang ABG, ada mall yang sangat eksklusif, ya kan? Nah, ini kan juga harus dicek artinya, yang mengetahui market adalah kita pebisnisnya. Dan market ini yang harus kita breakdown dari mana segmentasinya. Nah, segmentasi itu secara teori banyak, dari geografis, demografis, psikografis. Nah, secara teknis, saya jelasinnya adalah cari usianya, cari di mana dia berkumpulnya, cari dia mainnya pakai apa, kalau mau bikin bazar di mana. Kalau misalnya mau endorse boleh nggak? Boleh. Nah, cari orang yang istilahnya endorser yang pas dengan audiensnya. Nah, minimal itu. Marketnya di mana? Ya di situ. Itu yang harus kita ubek-ubek gitu. Itu tantangannya jadi pebisnis. Oke. Baik, semoga menjawab ya Kak Noval ya. Intinya sih dalam hal bisnis nggak boleh malas riset ya Mbak Dia. Artinya mulai dari munculin ide, kemudian mencari pembelinya, mencari vendornya, semuanya itu pasti melalui proses riset ya. Dan itu risetnya itu nggak cuma di awal-awal doang, sepanjang kita ngejalanin bisnis itu penuh dengan riset gitu. Oke. Dari KMI mungkin KM ada yang mau ditanyain, silakan. Tadi kan saya sangat menarik
kalau kita komunikasi itu ternyata berbeda-beda ya Mbak Rosi. Jadi ternyata komunikasi ke customer beda, komunikasi ke klien beda, ke vendor beda. Itu cukup menarik sih. Nah, cuma kadang-kadang kan nih kita sebagai pebisnis perempuan kadang-kadang nggak enak tuh Mbak Dia untuk memulai. Apalagi kalau ternyata lawan bicara kita misalnya pria gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang suka iseng gitu ya, misalnya kayak gitu. Pernah nggak sih tantangan-tantangan seperti apa sih yang nggak pernah jalani gitu kan. Nah, ini mungkin untuk inspirasi juga gitu. Kadang kita untuk memulai mau coba cari klien tapi kliennya kayaknya serem gitu atau kliennya cowok nih agak kurang nyaman buat kita atau gimana. Nah, sebagai perempuan mungkin bisa kasih input nih Mbak Dia. Oke. Nah, masalah kenyamanan ya komunikasi sama klien atau konsumen atau customer. Yang pasti kita harus bikin aturan berkomunikasi. Dan itu membawa kita ke depannya. Pertama, kalau ada yang jualan online nih, namanya juga pembeli ya, suka-suka dia, atau dia juga bukan hanya suka-suka, atau jangan-jangan mereka nggak tahu. Misalnya gini, teman-teman udah bikin postingan, tidak dijawab, pertanyaan tidak di komentar, silakan baca di mana gitu kan ya, baca di Instastory misalnya. Ya, atau baca di feed-nya. Nah, kadang konsumen itu tidak jeli untuk membaca hal-hal kayak gitu, jadi dia bertanya. Nah, aturan-aturan seperti itu ada nggak? Bisa aja kita bikin gitu loh, untuk mempermudah kita supaya tidak ada komunikasi yang terlalu personal. Ya. Terus kemudian, misalnya udah itu tadi di online, kalau kita misalnya ketemu, terus kok calon konsumen kita menyeramkan ya. Kalau saya suka pakai feeling juga. Kalau udah merasa, aduh kok feelingnya gimana, ya kita berangkat meeting jangan sendiri, gitu kan ya. Berangkat meeting berdua, bertiga, supaya kita dapat masukan juga, gitu kan ya. Karena kan gini, begitu kita di-order by email atau by WhatsApp gitu kan ya, untuk bertemu, nge-brief. Nah, ini kan kita ngebaca orang ini bener nggak sih mau order sebanyak ini gitu kan. Bener nggak sih dia ngasih brief seperti ini. Kita diberkahi feeling, kita diberkahi alat untuk mendeteksi gitu kan ya. Dalam arti, dalam bisnis kan kita harus memunculkan insting pebisnis kita gitu loh. Insting pebisnis, kok ini ada yang nggak bener nih, misalnya kok dia nggak wajar ya nge-briefnya. Kenapa? Karena begitu dia order, kita kan melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini masuk di akal nggak sih gitu loh. Kalau menurut teman-teman tidak masuk di akal, ya harus berhati-hati gitu loh. Berhati-hati dalam komunikasinya, karena yang masuk di akal pun, yang legal pun bisa meleset kok gitu kan ya. Saya berbisnis dengan payung hukum, tapi tetap aja klien-klien saya bisa meleset, atau saya pun jadi bisa meleset ke vendor-vendor saya, gitu kan ya. Artinya begitu udah hal di dalam koridor legal aja bisa begitu. Gimana dengan yang istilahnya UMKM ya, kita harus lebih jaga waspada gitu kan, waspada lah ya. Begitu waspada ya kita mulai deteksi siapa yang akan kita temuin, atau bisnisnya dia ordernya seperti apa. Kadang gini, percakapan personal kita itu menguatkan keyakinan kita bahwa oke, dia briefnya logis, ordernya logis, terus kemudian komunikasinya logis. Begitu tidak enak, kita minta syarat-syarat berikutnya. Atau tidak nyaman, kasih aja. Kalau misalnya ordernya langsung order produksi, ya minta DP lah. Minta DP yang kira-kira jangan bikin kita rugi. Minta DP yang minimal adalah DP produksi. Keuntungannya boleh setelah barang jadi. Tapi sebelum barang jadi, kalau bisa jangan sampai kita menutupi gitu loh. Kalau misalnya sampai lalai ya, itu kalau kita tidak percaya dengan kemampuan kita gitu. Nah, artinya preventif itu pikirin juga gitu. Nah, terus kemudian tapi memang gitu ya Mbak Dia. Maksudnya ini benar-benar dirasain sama gimana Mbak Dia? Ya, untuk beberapa hal kadang kita perlu datang
datengin ke kantornya, ke tempatnya, supaya apalagi dalam jumlah mahal ya, jumlah besar, misalnya harganya produknya sangat cukup mahal, harga besar, cukup besar ordernya, nah ya kita konfirmasi di mana tempatnya. At least kan kalau kita tahu, oh ya barang akan dikirim kemana, seperti apa, siapa penerimanya, kita cek dulu semuanya. Nanti bahasanya kan gini, bahasanya jangan kita bilang, iya saya mau ngecek bener apa enggak, lebih kayak, saya mau konfirmasi ulang, tempat ini bener nggak, tempat ini milik Bapak ini karena saya akan mengirim ini, gitu loh. Beliau order ini sekian banyak. Itu bagian dari kita mencari tahu ya, mengkonfirmasi ulang gitu. Iya. Deteksi tadi. Oke, jadi artinya dari jawaban Mbak Di tadi bahwa teman-teman ya nggak usah takut gitu untuk membangun relasi. Yang penting kita udah nyiapin deteksi-deteksinya tadi ya. Kalau memang malu ngobrol sendirian atau khawatir orangnya serem, ya mending ngajak temen gitu ya. Berkolaborasi dengan orang lain untuk bareng-bareng ngebangun bisnis gitu. Oke, aku mau lari ke room chat lagi nih. Udah mulai banyak nih pertanyaannya dan harus kita bacain ya. Sesuai nomor urut ya. KM, silakan KM. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kurang relevan ya, mungkin nih Mbak Rosi. Tapi mungkin kita bisa sambungin aja kali ya Mbak. Silakan. Ini ada Sheila ya. Sheila tuh nanya sebenarnya bisnis online shop di IG, followernya dia belum banyak. Gimana cara mengembangkan bisnis? Endorse sudah pasti mahal, beli follower apakah efektif? Nah mungkin ini kalau disambungkan dengan cari relasi ya melalui online gitu ya. Karena kan kalau bisnis menengah online shop, memang kalau followernya sedikit, beli follower atau apa sih, gimana mereka galau, rasanya kepengen cepet-cepet jualan ya, kalau ngelihat dari pebisnis sekarang nih, pengusaha perempuan. Mungkin bukan beli follower ya, tapi gimana caranya membangun relasi melalui online. Nah, kira-kira Mbak Dia ada pengalaman nggak berhubungan dengan hal seperti ini? Atau mungkin aku mau nambahin nih, Mbak Di, aku mau nambahin dulu. Jadi, kalau misalnya follower kita itu sedikit di sosial media, terus kita mau approach company atau vendor atau siapapun dalam hal bisnis kita, itu mempengaruhi nggak sih dengan jumlah follower kita yang nggak begitu banyak? Itu gimana caranya biar proven, orang yakin kalau itu kita benar-benar ada kayak gitu? Itu ada pengaruhnya nggak? Aku pengen nambahin itu. Okay. Silakan Mbak Di. Oke, apa kabar Sheila? Bukanya kepotong. Oke, hai Sheila. Jadi gini, Sheila punya bisnis di Bali nggak? Ya, masih seputar kopi dan... Sheila bisnisnya ini di Bali. Ini kita sempat datang juga ya. Di beberapa kegiatan juga. Nah, kalau misalnya online shop ya followersnya belum banyak, sebenarnya gini, pertama kita bisa kenalkan teman-teman, ya kan, database-nya kita. Nah, sistem database ini lumayan kok, gitu kan ya. Terus kemudian lumayan tuh dalam arti ya minta dibantu untuk promosiin. Nah, itu kan bagian dari marketing ya, gitu kan ya. Punya teman-teman nggak, bantuin dong, gitu kan ya. Tapi banyak. Endorse tuh udah mulai mahal, betul. Saya pun menyadari itu. Saya berada di dalam manajemen influencer yang emang ternyata mereka jualannya biasa gitu kan. Nah, bisnis kita gitu dengan cuma sekedar misalnya tanpa harus bayaran deh gitu kan ya, bantuin dong promote itu. Kalau kita punya teman-teman ya nggak apa-apa, pakai teman-teman aja. Terus kemudian giveaway itu efektif kok. Kenapa? Karena giveaway itu membuat orang noleh. Tapi giveaway-nya jangan cuma untuk personal, untuk satu orang. Misalnya gini, tantangannya gini, kadang berikan foto atau jawaban atau repost. Sebenarnya itu nggak terlalu penting-penting banget sih. Tapi begitu dia nge-tag ke temen atau dia colek temen kamu gitu loh, berapa orang, itu mau nggak mau traffic-nya jadi bagus. Nah,
sebenarnya ini bisa kita belajarnya lebih kepada digital ya, digital atau SEO ya. Mungkin di sini ada Mas Mario tuh lebih jago tuh untuk sharing-sharing soal sosial media dan digital ya, gitu. Tapi bayangan aku sih seperti itu. Kalau bisa kita memanfaatkan source yang kita punya, gitu. Jadi kalau ngomongin ngomongin followers banyak atau tidak, sebenarnya sekarang tidak mempengaruhi bisnis kok. Banyak yang followersnya banyak, tapi juga tidak banyak traffic pembeliannya atau transaksinya. Jangan-jangan yang followersnya dikit-dikit ini, saya punya beberapa riset ke yang followers 1.000, 2.000, ternyata repeating ordernya tinggi. Nah, artinya kita harus mulai memetakan bisnis kita. Apakah kita jualnya satuan, ataukah kita mau jualnya dalam bentuk paket gitu kan ya. Nah, jangan-jangan itu lebih efektif gitu. Nah, terus kemudian kredibilitas kita sama followers enggak kok. Tapi memang kalau cuma 1, 2, 3 followersnya ya dipertanyakan juga gitu kan. Artinya melihat sosial media itu nggak harus yang punya puluhan ribu gitu loh. Sekarang ratusan, ribuan pun bisa kita cross check ya, kita bisa cross check dan kita bisa klarifikasi ini benar nggak sih kita cek lah bisnisnya, karena banyak yang puluhan ribu itu malah jujur saya udah berapa kali kena tipu online shop yang puluhan ribu, jadi itu tidak menggaranti juga gitu loh, tidak menggaranti, apalagi testimoni suka diposting tapi sebenarnya dia juga yang bikin, chatan berdua, habis itu dia posting gitu kan, tinggal ganti profil picture, hanya di blur kayak gitu. Hati-hati nanti ditiru itu caranya itu, Badi. Pengalaman pahit. Punya 2 nomor HP, nulis testimoni sendiri, diposting sendiri. Ya gitu kan ya, artinya sebenarnya kita bisa membuat itu jauh lebih lebih terpercaya sebenarnya, ya kan, dengan terdekat, karena sebenarnya begitu lingkungan yang kita harapkan dengan sosial media ini kan sebenarnya punya konsep snowball ya. Jadi kita punya teman kita support, terus teman support, itu jauh lebih aman dibanding kita nge-blast terus kemudian kita beli followers. Kalau followernya pasif juga nggak efektif juga. Percuma ya. Followernya aktif apakah spesifik sama produk kita gitu. Jadi menurut saya lebih petakan berdasarkan source yang kita. Iya, berarti noleh kanan, noleh kiri dulu lah ya, ngelihatin, temanku yang bisa aku mintai bantuan siapa ya kira-kira, misalnya relasi juga ujung-ujungnya ya, Mbak Rosi. Iya, bisa minta tolong Mbak Dia Loretta yang followernya wow, ribuan. Gitu ya Mbak Sheila, semoga menjawab pertanyaannya. Gimana Mbak Di? Ada yang menarik lagi, begitu followersnya banyak, pertanyaan berikutnya, nggak pernah ada yang komen, kok nggak pernah ada yang nge-like. Jadi akan ada masalah baru lagi gitu loh. Artinya ternyata itu juga tidak bisa mendeteksi in sosial media kita kredibel atau tidak. Yang bisa membuat itu kredibel atau tidak adalah portfolio yang kita buat. Dan membuat portfolio itu adalah penting gitu loh. Kadang orang suka membawakan testimoni banyak tapi portfolionya nggak ada gitu. Padahal sebenarnya kepercayaan pembeli itu lebih besar dari portfolio. Oh, oke. Portfolio itu dalam hal bisnis yang sifatnya produk atau UMKM tuh yang kayak gimana maksudnya Mbak Di? Biasanya kan yang kita ketahui kayak testimoni itu penting ya. Kalau yang maksudnya portfolio itu kayak apa? Misalnya foto bareng sama bupati gitu termasuk portfolio kah atau yang kayak gimana? Itu endorser ya, bisa portfolio, bisa endorser. Jadi misalnya gini, ketika kita punya produk kita melakukan transaksi. Oke, terus kemudian dia bersedia nggak untuk misalnya, nggak usah testimoni, saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan testimoni ya. Kalau produk kita bisa digunakan dia posting di Instagramnya, kita izin untuk capture dan kita repost misalnya gitu kan ya. Itu juga bagian dari portfolio ya, tapi ya itu dia, kita harus pilihin gitu kan ya, pilihin atau kita deketin orang-orang yang memang bersedia kira-kira untuk ngeposting gitu. Karena tidak semua
juga mau beli terus diposting. Jujur saya kalau setiap beli, kenapa saya lebih memilih nggak deh beli aja deh. Kenapa? Karena males minta diposting. Nah, ada juga orang yang modelnya males kayak saya. Males ke posting sebenarnya gitu kan. Tapi kita bisa encourage teman-teman yang mau mensupport itu untuk posting, pasti deh. Kalau teman pasti mau. Kecuali dia punya kontrak punya kontrak khusus. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya lebih lanjut terkait followers, terkait digital marketing, nanti kita akan open kelas untuk area tersebut ya, yang lebih detail gitu. Untuk hari ini kita fokusnya lebih ke komunikasi dan bangun relasi gitu ya. Jadi makanya teman-teman stay tune di grup kita, di grup WhatsApp, nanti teman-teman bisa share materi selanjutnya maunya kayak apa, maunya temanya apa, biar kita nyiapin narasumbernya dan juga waktunya gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada yang di paling belakang, paling bawah tadi ada yang bilang, Mbak, maaf ya nggak bisa join sampai akhir. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan share link YouTube-nya ya buat teman-teman yang mungkin nggak bisa online karena terkendala sinyal dan waktu. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Apakah kita harus sortir? Kayaknya harus urut ya biar adil ya. Mbak Di, maaf ya ini udah jam 3 tapi kita lanjut ya Mbak Dia. Banyak banget yang tanya soalnya. Rame nih mall kita. Oke, dari Mbak Della Safira. Kebetulan nih aku nyusun skripsi. Kenapa diceritain kira-kira? Dan aku ada di bagian tim kreatif dalam mendampingi suatu mitra yaitu sebuah salad. Di mana yang latar belakangnya orang belum terlalu aware terhadap produk tersebut. Menurut Ibu nih, konten yang menarik bagi konsumen terhadap produk salad itu yang kayak apa? Gimana nih Kak Emi? Perlu dijawab sekarang? Bolehlah sekilas lah ya, Mbak Di, sekilas dalam hal, ini kayaknya lebih ke branding deh. Mungkin komunikasi produk gitu terhadap orang yang nggak aware terhadap produk kita tuh gimana cara approach-nya? Mungkin gitu kalau kita tarik ke dalam hal komunikasi bisnis. Oke. Della Safira. Della lagi ini KPN ya? Kuliah negeri ya? Kuliah apa? Oke. Kuliah peduli negeri. Oh, pendampingan. Aku malah nggak tahu ada gitu-gituan. Zaman tahunku nggak ada soalnya. Aku pun sebenarnya sempat semester lalu lah megang kuliah itu juga, kuliah peduli negeri. Gimana caranya untuk melakukan pendampingan dan komunikasikan kepada si pemilik ya. Ini hal yang tersulit memang antara pemilik bisnis dengan teman-teman yang akan menjadi anggaplah teman-teman sudah menjadi konsultan UMKM gitu loh. Memaparkan pertama si pemilik bisnis ini memang ada keinginan atau tidak, karena kadang gini kalau kaitannya sama skripsi yang memilih adalah si pembuat skripsi, bukan yang punya keinginan adalah si pemilik bisnis gitu loh. Nah itu suka nggak sinkron memang. Oke. Ya. Nah, ya kan. Jadi kan kebutuhan kita sebagai yang lagi nulis skripsi, kita menunjuk atau mencari UMKM yang mau kita bimbing gitu kan ya. Terus kemudian UMKM yang kita bimbing ini seberapa besar keinginannya dia untuk tahu. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan komunikasi bisnis, artinya pertama gini, komunikasinya Della dengan si pemilik ini harus dengan data gitu loh. Dalam arti gini, banyak pembina atau pembimbing itu testimoni gitu loh. Memberi pendampingannya berdasarkan katanya, ceritanya. Nah, tolong sajikan dengan data gitu loh. Produk-produk yang sejenis sehingga dia merasa membangun keinginan dulu untuk berubah gitu. Oh iya saya harus berubah, bener nih. Kita harus mulai bikin tata caranya dalam membangun usaha pertama kali seperti apa. Nah itu jalurnya di kelas UMKM kali ya nanti ya, misalnya mulai dari logo, pengenalan market dan lain-lain gitu ya. Nah tapi bayangan saya adalah komunikasinya adalah ke UMKM yang seperti ini harus dengan data. Kasih data yang paling mendekati dengan bisnisnya. Artinya menggugah dia untuk punya potensi yang sama dengan atau peluang yang sama dengan orang-orang lain. Nah, baru diceritakan orang lain ini melakukan ini gitu loh. Karena pebisnis ujungnya adalah gimana cara bisnisnya laku kan gitu. Ya kan? Masalahnya kadang kita suka
suka ngeloncatin, udah kita ajarin dulu, tapi dia nggak tahu ini bakal laku atau tidak gitu. Sehingga kita harus melakukan komparasi dengan apa namanya UMKM yang sejenis gitu loh. Nah, mau nggak mau kita effort ya pasti gitu loh, sebagai pembimbing atau mentor UMKM ya mau nggak mau kan kita menyiapkan data yang paling masuk di akal, bisa diterima oleh mereka dan mereka bisa mengerjakannya dengan mudah gitu loh. Nah, dalam proses mengerjakan yang mereka tidak tahu, disitulah kita masuk untuk mendampingi, lebih ke situ. Terus kalau salad, kalau kita tarik payungnya itu kan pasti kuliner ya gitu. Nanti tinggal kuliner ini yang konsumsi salad orang yang seperti apa, tinggal kita breakdown. Apakah orang yang misalnya punya habit makan besar? Saya rasa enggak. Kalau orang yang punya habit makan besar enggak akan milih salad gitu kan ya. Yang habitnya kemana? Ke arah diet misalnya, yang concern sama healthy. Artinya kita petain lagi, ya kan? Si salad ini target marketnya kemana sih gitu loh. Jadi supaya kita tahu, oh ya kalau misalnya ke healthy kita bisa offering ini kemana, ke gym misalnya, ke ibu-ibu Zumba misalnya, ya itu kan random aja nih saya ngomong gitu kan. Tapi paling tidak concern sama produknya dan marketnya, disitulah baru kita bisa ngobrol nih. Kebutuhan ibu-ibu Zumba untuk mengkonsumsi salad tuh begini loh gitu. Nah, itu bisa dicarikan referensi-referensi. Google banyak lah, referensi menu-menu sehat gitu. Ya kan, tinggal ditambahkan gimmick. Sebenarnya utamanya tetap produknya adalah salad, tapi kan gimmick-gimmick lainnya sebenarnya menggugah si pembelinya gitu loh, menggugah si ibu-ibu ini untuk membeli salad gitu. Oke. Alright. Semoga menjawab ya Mbak Della Safira. Silakan Kak Emi. Ya, mungkin kita lanjut aja dulu ke chat yang lain ya. Nah, di pengusaha-pengusaha ini kan banyak nih Mbak. Ada yang UKM, ada yang jasa, ada yang produk tadi kayak craft, fashion, dan lain-lain. Terus kemudian Mbak Rika Amelina tuh tanya, ada juga yang bisnis MLM gitu. Sebenarnya cocok nggak untuk dicoba? Ini sebenarnya lucu sih, karena ini saya pengalaman sih. Nah, kalau saya pribadi sih mau cerita. Tapi ini lucu sih. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya semua tuh bisnis bisa coba sih ya. Namanya kita juga ini ya, bisnis tuh apa aja gitu. Mungkin Mbak Dia ada pengalaman nggak? Mungkin karena Mbak Dia punya banyak bisnis gitu ya. Sebenarnya bisnis modal MLM tuh worth nggak untuk dicoba gitu kalau pertanyaan Mbak Rika nih. Sebenarnya sejak kuliah bisnis MLM udah saya coba, ya kan. Yang saya pelajari di situ adalah bukan jualan. Yang saya pelajari itu bukan produknya, tapi gimana mereka menyusun database. Itu bagus banget sebenarnya. Kekuatan MLM itu cuma satu, database. Mau produknya apa aja adalah database dan mengkomunikasikan. Mau dengan hitungan apa bonus. Aduh, sebenarnya saya nggak pernah ngerti dengan bonusnya. Pokoknya ya udah deh gitu kan ya. Karena kan persentasenya banyak, belum tentu gini. Kadang kita dijelaskan sekali, belum tentu kita hafal. Orang kita ngitung untung sama rugi aja itu kadang kita meleset gitu loh. Dalam arti kita harus punya patokan, apalagi terangin persentase 5 orang, 10 orang dan berikutnya itu kita kesampingkan dulu deh. Bukan saya menyalahi, enggak, itu bagus gitu loh. Justru disitulah saya belajar gimana menyiapkan database. Kedua, terus kemudian gimana kita melakukan pembuka. Di situ banyak pelatihannya sebenarnya. Jadi pelatihan yang luar biasa itu lumayan saya banyak dapat di awal dulu karena tidak ada UMKM community gitu kan, asosiasi. Saya belum dekat dengan banyak asosiasi. Jadi saya belajarnya tentang bisnis itu sebenarnya di MLM. Karena saya ngedengerin, oh ya ternyata benar ya kita siapkan database 5 orang terdekat dari 5 orang, minta dong direferensikan gitu loh kan. Ya problemnya adalah, ya kenapa enggak kita menggunakan sistem database tadi, tapi dengan produk kita sekarang gitu. Itu juga saya lakukan kok sampai sekarang, ya kan, konsep komunikasinya di dalam MLM. Jadi worth it nggak sih? Kalau buat saya, kenapa enggak?
worth it aja. Apalagi kalau kita suka sama produknya dan memang mendalami, yang sukses banyak gitu kan ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi intinya sebenarnya bisnis apapun oke, as long as kita juga suka dan cocok sama produknya, jadi kita jualannya jadi lebih luas gitu nggak sih? Yang penting jangan MLM yang tipu-tipu gitu loh. Ini ada yang bilang, terus naik Ada yang ketipu ya? siswa ketipu. Aku inget banget dulu Mbak Di waktu zaman kuliah ya, ada temenku itu kan yang MLM jualan obat gitu kan, obat vitamin-vitaminan gitu lah. Terus semua temen-temenku tuh diprospek gitu, dikejar-kejar tapi hard selling. Terus teman-teman pada nggak mau temenan sama dia, kasihan. Yang penting jangan kayak gitu juga ya, jualannya harus smooth gitu. Artinya kita harus cross-check lagi sama seperti kita mendapatkan vendor atau calon klien. Banyak juga, gini, saya juga punya cerita di beberapa teman-teman ya, iya udah di-order nih, baju sekian banyak, ternyata habis itu bajunya udah diproduksi, sekian kodi, ternyata orangnya entah kemana gitu kan ya. Nah ini kan istilahnya artinya dia tidak melakukan verifikasi dulu sama calon-calon partner kita nih. Apapun bisnisnya kita harus verifikasi dulu gitu loh. Kadang kita suka tergiur dengan nggak cuma MLM ya. Iya, sebenarnya bukan MLM kok gitu kan ya. Online juga banyak gitu kan ya. Dan itu merusak nama baik pebisnis online sebenarnya kan, online seperti itu gitu. Ya kan? Gitu. Jadi ya, intinya tahap pertama verifikasi siapa calon partner kita, calon pembeli dan calon vendor kita sih. Terus nih sebelum ke room chat ya, aku mumpung ada terpintas di pikiranku. Kayaknya tadi belum sempat dibahas sih Mbak Di tentang membangun relasi nih, biar lebih teknis banget. Caranya menemukan relasi yang tepat itu harus melalui channel apa sebenarnya? Kan sekarang ada yang namanya LinkedIn misalnya. Apakah kita bisa mencari koneksi lewat situ atau bisa lewat Instagram atau lewat sosial media lainnya? Nah, menurut Mbak Di tuh strateginya kayak apa supaya kita nemu relasi-relasi yang relate sama bisnis kita dan memang tepat gitu dan nggak bohong-bohongan. Itu gimana Mbak Di? Oke, gini. Mau Instagram, mau LinkedIn, mau apapun forum termasuk forum ini adalah cuman alat sih sebenarnya, ya kan? Kita boleh pakai alat apa aja untuk mencari relasi potensi klien maupun potensi vendor, ya kan? Sampai yang ke konvensional, masuk komunitas, masuk organisasi, masuk asosiasi, itu juga sama, gitu kan? Untuk mencari relasi. Tapi yang poin utamanya ketika kita punya networking atau kita punya kenalan, kita verifikasi kekuatannya dia, apakah dia benar partner yang pas untuk mensupport bisnis kita atau tidak. Sehingga gimana cara mendeteksinya? Tiap bisnis akan punya cara deteksi yang berbeda. Contohnya kalau bisnis saya nih, saya punya I.O. Nah, di I.O. ini saya butuh vendor sound system. Saya butuh vendor untuk bangun panggung, ya kan? Saya butuh vendor misalnya untuk meja dan kursi. Ya. Tenda. Nah, mau nggak mau kan kita harus konfirmasi. Saya verifikasi. Pertama, banyak sekali sekarang vendor yang sebenarnya dia ngeklaim punya barang, ternyata bukan punya barang. Sehingga dia menyewa dari penyewa lain. Ya, masalah nggak? Sebenarnya tidak ada masalah terhadap bisnis. Itu namanya ya broker, agency, boleh aja. Tapi masalah buat saya adalah harga ke klien saya akhirnya jadi tinggi. Kenapa? Karena ada dua yang ngambil keuntungan. Nah, sehingga saya harus tahu klien saya ini butuh harga yang sangat murah atau dia bisa mengcover harga-harga dari vendor-vendor yang konsep vendor broker. Nah, itu juga kan mau nggak mau kita konfirmasi. Terus kemudian, untuk nilai tertentu, kita cross-check, melakukan pemantauan. Ya. Kita datengin, dia order berapa lama, kita cek, bener nggak ada gudangnya, bener nggak ada orangnya. Jadi tidak fiktif, gitu loh. Nah, terus kemudian, konfirmasi administratifnya bagus. Misalnya, saya pernah order meja sama kursi Futura dengan cover. Ini sesimpel kursi Futura aja gitu sama cover. Ternyata mejanya
covernya adalah bukan cover, tapi covernya itu taplak, bukan taplak ya, kain gede sama dia dijepret-jepret-jepret. Boleh nggak? Boleh, selama dia bisa mengantisipasi bahwa ini looks-nya sama dengan yang cover meja beneran. Ya artinya, oh dia memang punya cara, karena hotel juga begitu kan. Dia kainnya kain panjang doang. Boleh, nggak masalah gitu kan. Yang penting dia bisa menyiapkan. Nah, sebelum saya melakukan transaksi itu kan saya minta foto ke mereka. Saya minta foto, minta bahannya, terus kemudian ukurannya, sehingga spesifikasinya sangat jelas. Artinya verifikasi partner ini penting gitu loh. Mau nyarinya di mana aja partner ini boleh. Sekarang kita dilengkapi dengan digital media lengkap nih, mulai dari Instagram, Facebook, forum-forum penggiat bisnis ini sudah mulai banyak klasternya. Kayak gini, saya mau order masker. Nah, saya nyari di Instagram nih, di Instagram konveksi-konveksi yang bisa nyiapin masker. Terus kemudian saya konfirmasi juga produknya dia sudah sampai apa, terus seperti apa. Terus kemudian saya mau cari misalnya vendor sound system, speknya seperti apa, mana alatnya, fotoin. Nah, itu hal-hal yang kayaknya ya perlu kita lakukan di depan ya untuk memverifikasi, karena kalau masalah data dapatnya dari mana, sebenarnya sekarang tuh nggak perlu ditakutin. Dulu berbisnis zaman dulu tuh kayak nyari partner tuh susah, karena kita forum sekarang masuk organisasi aja. Saya berada di komunitas pemilik I.O. At least saya tahu di situ mana yang punya sound system, mana yang punya LED screen, mana yang punya panggung, ya kan, di dalam komunitas itu. Kemudian saya masuk ke dalam komunitas konveksi. Kenapa? Karena ada beberapa memang order dari klien kita A sampai Z. Misalnya butuh seragam untuk event, ya mau nggak mau seragamnya kita order nih. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi sangat di-encourage ya justru buat teman-teman pengusaha perempuan pemula ini untuk gabung di grup, karena dari grup itu sebenarnya banyak banget potensi, entah itu jadi customer atau mungkin jadi vendor mungkin gitu. Tapi yang penting kalau masuk grup itu harus tadi etika komunikasinya harus bagus ya, jangan tiba-tiba masuk terus ngirim pesan yang nggak bertanggung jawab gitu. Soalnya ada kayak gitu Mbak Di, kadang kayak mentalitas untuk bergabung di grup itu juga belum bagus gitu loh. Karena saya baru aja nge-kick out orang dari grup gitu karena masuk-masuk terus spamming, ya ini mau dibantu tapi malah gini. Terus Mbak Di, aku lagi ya Mbak Emi ya. Ini iya boleh. Satu lagi nih. Gimana sih cara latihan komunikasi yang baik? Ini pertanyaan yang sepele mungkin, tapi kadang tuh butuh dikasih trik-triknya gitu loh Mbak Di. Maksudnya aku tahu di awal memulai Mbak Di bisa jadi seorang dosen, bisa ngajar, bisa dengan lugas nyampein sesuatu, itu kan ada prosesnya kan. Apakah pernah juga di momen-momen ngerasain sangat malu, terus gimana caranya supaya bangkit dan berani? Nah itu mental-mental yang kayak gitu caranya gimana ngebangunnya Mbak Di? Pengen lebih ke teknis aja ya. Latihannya di mana? Sebenarnya gini, kalau ngomongin latihan, dimanapun kita latihan. Jadi, tidak ada hambatan sebenarnya untuk berlatih. Yakin deh, itu tidak ada. Kenapa? Karena dengan lingkungan pertemanan kita dimanapun, itu sebenarnya kita sedang melatih komunikasi kita. Hanya saja komunikasi yang biasa harus menjadi luar biasa. Konteksnya kita arahkan kepada bisnis, gitu kan ya. Misalnya mulai percakapannya dengan percakapan adalah tren bisnis, gitu kan ya. Jadi kita harus mulai mengetahui nih konten apa yang kira-kira bisa kita lempar gitu kan ya, sehingga kita akan mengetahui feedback dari mereka, baru kita masukkan unsur bisnisnya kita, boleh juga gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya komunikasi pertama kali gimana ya gitu loh, ya sebenarnya gimana ya, gimana komunikasi pertama kali? Berkenalan itu udah komunikasi paling pertama ya. Kenalan, tanyain profil yang tidak kaitan dengan pribadi. Lebih baik seperti itu gitu kan ya. Kita ubah deh mindset orang dulu yang kalau kenalan itu anaknya udah berapa, udah nikah apa belum? Jangan. Kenapa kita nggak gini? Itu zaman dulu. Benar. Misalnya udah nikah belum gitu
bukan siapa dia nanyain gue udah nikah atau belum gitu kan ya. Atau misalnya lebih baik kegiatannya apa. Nggak perlu nanyain umurnya, itu nanyain aja kegiatannya apa. Jangan-jangan kita bisa bertanya. Ya kan? Kak Emi putus-putus. Kak Emi mau ngomong apa tadi? Oke, lanjut Badi. Jadi kayak tanyakan kegiatan kesehariannya apa gitu kan ya. Artinya itu membuka potensi kita. Oh, kira-kira kita bisa berpartner nggak ya? Gitu loh. Itu lebih enak dan itu lebih mengarah kepada bisnis yang non personal gitu loh. Kecuali kalau dia udah menjawabnya enggak ngurusin anak aja. Oh yaudah, secara bisnis mungkin kita tidak bisa terlalu banyak istilahnya potensinya tidak terlalu banyak, tapi jangan-jangan potensi dia secara menjadi konsumennya kita telah lagi. Kira-kira dia cocok nggak dengan produk kayak kita ya, gitu kan ya. Jadi kita mulai bisa mengembangkan percakapannya kita ini mulai dari yang general dan dikaitkan dengan kira-kira saya mau nyantolin percakapan bisnis saya di mana ya, gitu. Lebih ke situ sih. Kayaknya itu lebih mudah. Dan kalau ditanya komunikasi seperti apa, yang pasti sopan aja. Karena sekarang sih tidak ada tata cara berkomunikasi sangat 1, 2, 3 harus seperti ini. Enggak, karena sekarang memang komunikasi itu landasannya adalah pesan sampai, dapat feedback dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan gitu loh. Sehingga feedback itu akan long lasting lebih ke situ, ya kan? Alright. Karena Kak, benar-benar. Undang-undangnya kesopanan ini range-nya sangat luas ya. Karena aku ngalamin sendiri sih, Mbak. Baru aja kemarin banget ada orang yang ngejapri aku lewat DM gitu kan di Instagram. Awalnya sih asik gitu, Mbak, aku mau tanya ini, tanya itu. Tiba-tiba tanya dong, Mbak umurnya berapa? Gitu kan. Terus kayak, oke, tarik nafas dulu, terus aku jawab. Akhirnya ya nggak apa-apa juga kali ya nanya. Oke, aku jawab. Terus tiba-tiba, Kak, udah nikah belum? Ya, gue males banget udah kalau ditanya gitu. Ya, maksudnya bukan tentang nggak mau ngejawabnya, tapi lebih tentang that's too personal, terutama untuk teman-teman yang baru kenal, Bu, ya tanyanya jangan yang terlalu personal gitu. Ntar aja kalau udah deket, udah sahabat gitu, boleh lah gitu ya. Alright, Kak Emi, mau lanjut, Kak Em? Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya, dari Nila. Nila nih katanya dia sebenarnya bisnisnya bisnis udang. Terus mungkin kondisinya sekarang yang udah banyak yang langsung terhubung ke pemilik tambak. Gimana caranya mensiasati agar market kita tidak tersalip dengan pebisnis yang melalui online. Jadi mungkin si Mbak Nila ini bisnisnya tadinya pemilik tambaknya gitu ya, terus dia mempromosikan udang tersebut. Tapi banyak sekarang kondisi online yang langsung gitu ya, dari langsung ngebuka jalan ke customer langsung, kira-kira sih seperti itu. Nah mungkin di sini kan sebenarnya bisnis-bisnis seperti ini banyak ya di era sekarang nih banyak nih, tapi masih ada aja tuh sampai reseller aja kok masih bisa berkembang gitu ya. Mungkin gimana ya cara mengkomunikasikan mungkin secara online, apakah mungkin membangun relasi supaya dia tetap bertahan nih bisnis-bisnis yang seperti ini. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke. Mengelola bisnis itu sama seperti kita sedang bermain sih ya. Kita sedang melakukan permainan ya. Dimana ketika permainan itu pasti kita tujuannya adalah mencari potensi atau celah untuk kita bisa membalap kan gitu ya. Nah sehingga potensi atau celah itu yang harus kita cari gitu kan. Artinya gini, begitu lawan kita bertransformasi ke digital, ya kita nggak boleh lengah. Kitanya juga harus sudah mulai mempelajari gitu loh, mempelajari ranah itu gitu loh. Kenapa? Karena jangan-jangan customer kita juga udah mulai belajar berpindah gitu kan. Berpindah dulu yang belinya konvensional, order by WhatsApp doang. Sekarang pengen mencari referensi juga mungkin nge-Google, atau misalnya ibu-ibu yang baru buka main Instagram kan lagi seneng-senengnya dia coba-coba untuk membeli gitu kan ya. Nah ini harus kitanya yang harus terus berkembang atau berlatih
transformasi itu harus. Kalau nggak kita akan kesalip. Semua kita harus transformasi. Tapi tanpa melupakan cara kita yang lama. Artinya gini, cara kita yang lama tetap kita bangun, tetapi transformasi dengan digital juga perlu, dan kita lihat potensi-potensi atau celah-celah yang kita lagi bermain di area itu. Celah mana? Oh, dengan cara ini sudah, misalnya klien, istilahnya kompetitor A sudah melakukan, cara B, kompetitor B sudah melakukan. Kita lihat pelanggan loyal kita ini potensinya yang mana kemungkinannya. Pertama, kedua, ketiga. Atau mau kita membuka potensi baru. Potensi baru ini, pasar yang baru ini, kita cek lagi. Dia cenderungnya lihatnya di mana? Ternyata di sosial media. Ya udah main. Artinya, semua cara harus kita coba. Tapi kita harus cek. Si targetnya kita mencoba nggak? Kalau targetnya kita nggak mencoba, kita buang waktu. Artinya kita harus mendekati potensi market yang paling besar dulu. Baru kita bertransformasi. Jadi, transformasi itu nggak selalu melulu semua harus kita punyai channel-channel itu, nggak perlu. Marketnya kita mengarah ke sana nggak? Kalau marketnya kita dari yang sudah ada mengarahnya ke sana dan potensinya ada di sana, artinya kita baru kita mempersiapkan gitu loh. Karena gini, saya menyadari bahwa bertransformasi itu nggak mudah. Pertama, proses dari kita menyediakan waktunya untuk belajar dan membuat gitu kan ya, membuat channel-channel sosial media. Terus kemudian gimana cara kita bermain di media-media itu juga wasting time. Artinya kita harus mulai efektif memilih cara yang tepat. Wah, kita mainnya di sini karena ibu-ibu masih di sini. Contohnya gini. Nggak perlu dipaksakan harus punya Twitter atau website, karena ibu-ibu masih mainnya, misalnya klien kita belinya masih banyak dari Facebook, ya. Tapi ada potensi nggak? Oh, ada potensi mereka main Instagram, kita siapkan potensinya. Nah, terus kemudian mulai dari Instagram, website dia sudah mulai tersedia, Facebook, Instagram dia sudah mulai bermain, ternyata dia juga mulai main belanja di e-commerce. Artinya kita masuk juga ke e-commerce gitu loh. Ya, dalam bermain istilahnya apa ya, kita harus menggocek lawan kita juga gitu loh, untuk menyiapkan market gitu loh, untuk tetap marketnya itu nempel sama kita, dan supaya dia juga tahu, oh kita ada di mana aja ya gitu. Jadi dia menyadari bahwa begitu dia mau cari alternatif di sini, oh kita ada. Begitu mau cari alternatif di sini, kita ada. Nah, itu penting juga buat menjaga si konsumen-konsumen kita ya, gitu. Alright. Kak Emi, ada lagi yang mau ditanyain nggak nih? Teman-teman yang, wow, masih ada 27 partisipan, lumayan juga ya dari tadi. Nilai angkanya cukup tinggi, 30-an, sekarang 27. Mungkin yang lain silakan, aku kasih waktu 2 menit kalau mau ada yang mau bertanya. Mungkin dari Kak Emi dulu nih, silakan. Nah, ini kan dari tadi sebenarnya udah cukup ramai ya. Jadi komunikasi dalam bisnis dan relasi itu kan sebenarnya penting nih untuk kita jalanin running the business gitu. Nah, kalau misalnya dulu pengalaman Mbak Di gitu ya, pada saat membangun relasi, itu ada nggak sih satu momen di mana salah orang gitu kan misalnya, atau misalnya satu momen di mana nggak berhasil misalnya membangun relasi dengan si A gitu kan, salah komunikasi misalnya, ada nggak sih pengalaman seperti itu, momen yang mungkin pernah tersirat atau sempat, aduh ini bener nih, ini lucu banget sih kejadiannya misalnya kayak gitu, pernah ada nggak? Ya, pasti sih. Pasti ya, kesalahan pasti ada di dalam setiap jalan gitu kan. Di dalam perjalanan bisnis pasti ada kesalahan, karena di dalam kesalahan itu kita belajar untuk lebih baik lagi sebenarnya ya. Nah, pertama yang paling lumayan fatal ya. Contohnya gini, saya ke brand A, terus kemudian tiba-tiba di proposal, entah kenapa saya presentasi nyebutnya brandnya B, padahal itu sejenis gitu kan ya. Ya, fatal nggak? Ya fatal sih sebenarnya. Sebutnya kompetitor ya. Namanya kita manusia ya, tak luput dari kesalahan gitu kan ya. Ya kan? Pertama, ya saya tahu. Pertama gini, pasti ada dampak dari kebiasaan personal saya, misalnya sebenarnya konsumsinya produk yang satu gitu, atau saya lebih familiar dengan produk yang satu tadi. Ada potensi karena itu asalnya. Terus kedua,
karena kita juga mau nggak mau mempelajari produk kompetitornya kan, makanya kita jadi keinget tuh itu kompetitor, itu juga mungkin. Terus kemudian masalah ketenaran dari produk, ya kan? Jangan-jangan produk kompetitornya emang lebih tenar gitu loh, ya kan? Nah ini kan kemungkinan itu terjadi dan saya bisa bicara salah gitu loh. Paling fatal misalnya di dalam PowerPoint-nya, di materinya misalnya salah menyebutkan. Nah, terus gimana caranya? Ya sebenarnya kalau dibilang ngeles aja gitu ya. Sebenarnya bukan ngeles, kita mencairkan suasana supaya ya ini adalah human error gitu loh. Problemnya adalah problem di di saya gitu, di lisan, tapi bukan di corporate gitu loh. Iya kan? Human error-nya di saya yang salah ngomong, tapi bukan di perusahaan saya gitu. Nah, ini bisa diminimalisir. Gimana caranya? Ya, kitanya harus melengkapi sebelum pergi itu biasanya konfirmasi ulang. Ya, konfirmasi ulang. Ini kita mau meeting sama siapa, sama dia. Oke, materinya mana, kita lihat lagi misalnya. Nah, itu kalau yang bisnisnya B2B. Nah, kalau misalnya B2C gimana? Salah kasih harga? Pasti. Pernah saya gitu kan ya. Salah kasih harga, ketuker gitu kan. Waduh, salah nih, gimana dong? Yang ngeles. Harganya lebih mahal atau lebih murah tapi? Kalau harganya ngasihnya lebih mahal nggak apa-apa dong. Aja ya, tapi begitu lebih murah. Nggak apa-apa. Tapi lebih murah, ya mau nggak mau kan kita harus ngeles. Aduh, salah. Oke, akhirnya kita ngomong, ya gini, kita nggak perlu menyajikan istilahnya pasang badan untuk kita salah gitu loh, tapi kita lebih menyajikan kayak, iya harga yang ini lebih wise gitu, harga yang ini harga kemarin, ini tinggal satu, kalau mau silakan, kalau nggak ya udah, artinya udah kita loss kali aja, yang kedepannya jangan sampai salah lagi gitu loh. Tapi kalau kita bilang, oh sorry salah harga, terus ibunya ngotot gitu, gimana gitu. Nah artinya ya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih wise aja. Oh kita untung nih kita cuma dapat satu harga promo, padahal emang kitanya salah. Bisa aja kita ngomong kayak gitu tanpa harus menyajikan bahwa Bu maaf saya salah gitu. Kalau level staff atau admin biasanya begitu, Bu saya salah kasih harga. Tapi biasanya kalau udah business owner, caranya kita akan mentwisting bahasa kita. Kamu saya kasih spesial karena ini masih ada sisa harga promo yang kemarin, padahal sebenarnya kita salah. Bisa aja kita ngomong. Jadi pinter-pinternya ngeles ya sebenarnya. Ngeles yang cantik. Artinya gini, kita perlu berkomunikasi wise aja gitu, berkomunikasi cantik kayak gitu kan ya. Tanpa kita harus menyatakan, mengibarkan bendera putih bahwa kita bersalah gitu. Kalau misalnya perlu kita menyatakan salah pengiriman, ya oke gitu kan ya. Atau misalnya secara teknikal salah ukuran kita tukar ulang, tapi kalau misalnya salah harga, salah yang masih bisa kita tolerir dengan statement lebih indah, kenapa enggak? Malah buat mereka dampaknya adalah kita beruntung banget ya beli di sini, padahal kitanya yang boncos, bisa aja gitu. Okay. Alright, Kak Emi udah nggak ada yang tanya lagi nih. Gimana Kak Em? Kita tutup aja. Udah 1,5 jam juga nih. Yes. Ini seru banget ya ternyata sama Mbak Dia nih, dan cukup banyak nih, insight tuh cukup banyak banget. Thank you banget Mbak Dia. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk para perempuan Indonesia, dan kita sih harapannya siapa tahu bisa bikin kelas offline ya Mbak Rosi ya, ketemu sama Mbak Dia gitu ya. Saking mau banget. Iya, kontraknya 1 jam tapi kenanya 1,5 jam, mohon maaf ya. Mbak Dia, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement atau mungkin saran or something yang mau disampaikan buat para perempuan-perempuan pengusaha pemula biar tetap tangguh, jadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya diri, sebagaimana tagline-nya Female Planner kan gitu ya, visi kami tuh pengen perempuan-perempuan yang gabung di komunitas kami tuh jadi lebih mentalitinya lebih bagus gitu loh Mbak Di. Silahkan kalau ada statement. Promo dulu boleh nggak? Boleh dong, dari tadi Kak. Boleh. Promo itu dong, follow Instagram dan subscribe YouTube channel aku, udah itu doang sih.
Dan subscribe YouTube channel aku ya, Dia Loretta double tap. Terus Mau. Iya dong. Nah, closing statement-nya adalah ya pertama, jangan cepat menyerah. Kita perlu memilih lingkungan yang akan menjadi menjadi support sistem kita untuk tetap stabil. Karena menjadi pebisnis itu up and down luar biasa. Apalagi di fase sekarang nih. Fase sekarang ini kalau bisa menangis di depan umum, saya mungkin setiap forum saya nangis gitu loh. Kenapa? Karena ya tentu bisnis I.O. saya mati. Kenapa? Ya nggak ada yang mau bikin event. Orang kita disuruh nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Tidak ada yang event. Kontrak perusahaan semua mati gitu kan ya. Dalam arti kontrak diputus. Terus kemudian tapi di sini tetap bayar karyawan ya dia. Maksudnya maaf, walaupun dalam kondisi begini kamu tetap harus membayar karyawan kan? Maksudnya itu yang paling berat nggak sih? Ya. Pasti. Sehingga kan harus ada artinya kita juga harus ada pendekatan yang baik gitu loh. Pendekatan yang baik bersama karyawan juga gitu loh. Dalam arti kita suffer. Kita berangkat untuk bersama membangun, ayo kita berjuang bersama. Kalau kita tidak bisa di sini, kita pindah bisnis, kita manuver kemana gitu kan ya. Yang penting kita bisa bertahan hidup bersama gitu kan ya. Ada kebijakan-kebijakan yang tentu enak tidak enak yang akan dirasakan bersama gitu kan ya. Itu pasti. Kemarin saya habis ngobrol dengan salah satu pebisnis hotel. Saya tanya, ya kan duitnya udah banyak sih di kantong. Iya, tapi sebanyak juga itu porsi hutang banknya. Tanggung jawabnya dia, ratusan karyawannya. Artinya ternyata bukan hanya UMKM kok, di bisnis manapun. Ya kan? Ini kita sedunia merasakan seperti ini. Sehingga yang kita butuhkan saat ini adalah bersama untuk saling support dan menjadikan momen ini adalah momen untuk kita mencari ide. Jujur saya pernah pada fase kemarin ya sekitar 2 minggu, fase yang saya kok stres ya gitu loh. Itu fase normal, semua orang mengalami stres. Ya kan, mengalami stres terhadap bisnisnya gitu kan. Saya harus gimana, anak-anak harus gimana gitu kan ya. Tapi ternyata saya nggak sendiri. Nah, ini fungsinya forum-forum seperti ini, ngelihat mempersiapkan, anggap aja kita lagi di karantina untuk kita sekolah dulu. Kita sekolah dulu, nanti setelah karantina ini selesai, kita berlari lagi bersama gitu loh. Itu yang harus kita kompakin gitu loh. Karena kita sebagai pebisnis, PR utamanya adalah ketangguhan, jiwa berjuang. Mau bisnisnya apapun, tangguh, jiwa berjuang. Nangis, berdarah-darah istilahnya ya, pasti. Ya, up and down pasti. Males, mood, kesel, segala macam pasti. Itu sekelas manapun gitu ya. Cuman kan pengemasannya aja. Mungkin saya menangis di kamar gitu kan ya, nggak menangis di depan publik gitu kan ya. Mungkin saya pusing dengan tim inti atau tim direksi, tapi tidak sampai ke staff misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga harus harus kita buka kita kotak-kotak ini tempatnya. Kenapa? Karena kesedihan saya di forum ini tidak juga membantu. Dan teman-teman di forum ini juga tidak membantu saya terhadap kesedihan saya, karena kita lagi sedih bersama. Tapi gimana sedih bersama ini adalah menjadi potensi untuk, sedihnya di sini. Positifnya adalah kita bikin sesuatu untuk ke depannya. Who knows, ternyata selesai dari ini, forum ini bisa bikin, bazar bersama, kita deteksi bisnis bersama, dalam arti ada yang bisnisnya fashion, dia support us terhadap kesukaannya kita, ada yang bisnisnya kuliner ya, support untuk yang fashion nggak masak misalnya gitu kan ya, dia support kulinernya dari bisnis yang satu. Artinya kita sebenarnya kembali ke seperti zaman dulu, berbarter bisnis. Dulu kan kita barter barang, ayo kita barter bisnis kita. Gitu. Teman-teman ada yang support saya apa, saya support teman-teman apa. Jadi duitnya muter di kita gitu. Ya itu juga forum yang bagus menurut saya. Mungkin Female Trainer bisa mengakomodir ini ke depannya. Mendeteksi mana aja yang punya
bisnis dan bisa saling mensupport antar pebisnisnya gitu loh. At least kantongnya di kantong femalepreneur, masuk ke kantong UMKM apa namanya, baju atau fashion, satunya masuk ke UMKM minuman, satu masuk ke UMKM, muter aja terus di situ. Karena begitu ini once ini kuat ya kita berarti ya kita bisa gandengan gitu. Mungkin itu aja sih Mbak. Wah, tepuk tangan buat Mbak Dia Loreta. Yang meriah. Haru ya. Ya, bener banget Mbak Di. Ini masa sulit ya, mau diakui atau enggak. Ini adalah masa sulit buat semua orang, baik yang UMKM maupun pekerja harian, juga banyak banget isu di sosial media yang kita baca tiap hari. Makanya Femalepreneur pengen banget manfaatin momen-momen yang lagi kurang baik ini menjadi momen yang lebih bermanfaat melalui kelas-kelas online kayak gini. Dan jangan khawatir, ini bukan episode pertama dan terakhir, nanti akan ada episode berikutnya. Makanya teman-teman jangan lupa join grup ya. Nanti bisa drop ide temanya selanjutnya kayak apa. Kak Emi, ada closing statement Kak Emi? Ya, kalau dari saya, oke. Halo, KM? KM nge-lag lagi. Halo, KM? Yes, sorry ya. Oke, jadi kalau dari saya, yang pasti ini hari ini kan luar biasa nih. Mudah-mudahan teman-teman ada yang mencatat ya sedikit. Tadi sih kalau saya senang banget tuh kayak komunikasi dalam bisnis itu ternyata per tier orang, klien, dan lain-lain itu ternyata berbeda. Kemudian gimana cara bangun ngasih cara-caranya, kemudian sebagai perempuan juga mungkin kita ada nggak nyaman dengan orang lain, tapi kita juga bisa mengkondisikan diri, dan kemudian harus punya portofolio tadi ya, bahwa semua perusahaan walaupun UKM itu punya portofolio, itu cukup insightful Mbak Di. Hari ini luar biasa, dan Mbak Di adalah yang pertama di sini ya di akun Femalepreneur kita. Itu luar biasa, saya kasih applause. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secara offline sama teman-teman yang lain semuanya juga. Kira-kira itu dari saya Mbak Rosi. Thank you Mbak Di. Jangan lupa follow Instagramnya Mbak Di juga ya. Saya udah taruh di chat gitu. Jangan lupa di follow. Alright, terima kasih banyak Kak Emi Surya. Iya, nanti untuk akunnya Mbak Edi juga kemarin udah aku share kok grup. Semoga nambah follower ya. Alright, terima kasih banyak teman-teman semua yang masih standby sampai detik ini. Kalian secara tidak langsung sudah mendukung program kami untuk tetap berlanjut, karena kalau nggak ada yang nonton kan ngapain ya gitu. Dan ternyata cukup banyak yang sangat suka dengan event online ini. Dan sampai jumpa di event berikutnya, dan tolong bantu promosiin teman-teman tetangganya untuk join di Femalepreneur supaya dapat update-update materi dari kita. Terima kasih banyak, Empower Female for the Future. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Tim Videoin, makasih ya. Ada Mas siapa hari ini. Ya, makasih udah bantuin. Ada Mario, ada Mas Bayu, Aji. Ya, makasih Mas Bayu nih hari ini banyak kita. Ya. Yuk kolaborasi di masa depan. Bye-bye, sampai jumpa dan selamat sore. Bye, thank you Kak.